Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini materi kita mengenai kebijakan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari materi kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kita masuk ke pembahasan ya. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang diimpor dan diekspor. Tujuan dari kuota ini untuk melindungi produk dalam negeri dan menekan defisit neraca perdagangan. Seperti terlihat di gambar, ada ekspor. Nah, kuota ini kan pembatasan. Jadi diekspor itu dari awalnya 500 dibatasin menjadi 200. Begitu juga diimpor. Impor yang awalnya 500 dibatasi menjadi 200. Yang kedua ada tarif. Tarif yaitu pengenaan biaya bagi barang-barang impor. Tujuannya agar barang-barang impor harganya lebih mahal atau tinggi sehingga harga barang dalam negeri tidak kalah saing. Yang ketiga, subsidi, yaitu pemberian bantuan terhadap barang dalam negeri. Tujuannya agar barang dalam negeri menjadi murah dan terjangkau harganya. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya itu akan lebih kecil sehingga mampu menjual barang dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, larangan impor, yaitu larangan bagi negara untuk membeli atau mengimpor barang dari luar negeri. Tujuan dari larangan impor ini yang pertama, melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Yang kedua, menekan defisit neraca pembayarannya. Yang ketiga, pertimbangan keamanan produk bagi produk yang mengganggu lingkungan. Yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga, yaitu suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Tujuannya itu untuk mendapatkan harga barang yang lebih murah dari negara lainnya. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor dengan cara memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Tujuannya ini agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Selanjutnya ada dumping, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor lebih murah daripada harga di dalam negeri. Tujuannya untuk menarik konsumen luar negeri. Selanjutnya ada politik dagang bebas, yaitu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor barang. Tujuannya untuk membuat harga relatif murah tetapi mutu barang tetap tinggi. Selanjutnya, larangan ekspor. Kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Larangan ekspor ini bisa disebabkan karena yang pertama, barang tersebut langka. Yang kedua, barang tersebut sangat penting untuk negara itu sendiri sehingga tidak dianjurkan untuk diekspor ke luar negeri. Selanjutnya atau yang terakhir pembahasan ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk
dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Yang keempat, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang kelima, menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini. Tetap rajin belajar, tetap giat untuk belajar, tetap semangat yang menjalankan ibadah puasa, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.